Halo Sobat Damar Jati, apa kabar? Sehat selalu. Kali ini kita bersama Kak Laurencia Kurniati, seorang praktisi ya, praktisi di bidang IT, Information Technology. Apa kabar Kak Lauren? Baik, terima kasih. Sehat. Alhamdulillah ya. Gimana nih Kak Lauren bisa ngobrol nih dengan Sobat Damar Jati ya? Kak Lauren ini latar belakang pendidikan dan pekerjaannya mungkin bisa cerita dulu sebelum kita lebih lanjut tentang bidang IT. Oh ya, oke. Ya, jadi saya pribadi 13 tahun berbisnis atau bekerja di bidang IT. Tapi sebenarnya pendidikan saya itu di bidang ekonomi, gitu, manajemen dan juga akuntansi. Nah, tapi memang sejak saya SMP 3, saya itu sudah suka membaca buku ya. Dan saya mulai mencari tahu kira-kira bidang apa nih yang mungkin cukup baik untuk saya tekuni hingga jangka panjang gitu kan. Lalu saya mulai research, ada beberapa bidang saat itu yang saya pelajari, tetapi seperti di bidang teknologi ini cukup menarik nih, sesuatu yang sepertinya akan terus survive, akan terus sustain ya. Dan ya sudah, jadi saya mulai SMP 3 saya meyakini ingin di bidang itu. SMP kelas 3 maksudnya? SMP kelas 3 ya, saya baca buku ya. Lalu saya mulai di bidang apa nih sekolahnya nih ya kan, ya udah. Cuman kuliah memang saya nggak ambil di bidang IT karena sebenarnya saya berfokus di entrepreneurship di bidang IT gitu loh. Tapi memang di dalam perjalanan itu, memang sebagai entrepreneurship ataupun berkarir di bidang IT itu tidak hanya sekedar berjualan aja, itu kita juga harus dituntut untuk punya pengetahuan produk, ya kan, pengetahuan yang cukup teknis. Karena saat kita bertemu dengan orang, kita bisa memberikan solusi buat mungkin klien kita ataupun siapapun lah yang membutuhkan jasa kita. Jadi sebenarnya teknologi itu sangat penting, kita juga memiliki pengetahuannya. Tapi memang saya dapatkan itu secara otodidak dan juga dari training-training yang ada gitu. Jadi learning by doing sih sebenarnya. Karena latar belakang pendidikannya manajemen, tapi pekerjaannya terjun di bidang IT. Betul, gitu. selama 13 tahun. Ya? Selama pertama kali bekerja langsung di bidang sambil IT? Sambil kuliah saya memang sudah di bidang IT, tapi memang saya bukan technical person ya. Walaupun di pertengahan itu memang saya ada terlibat ya dalam hal-hal yang sifatnya cukup teknis gitu, tetapi kan IT itu luas sekali ya kan, ada banyak hal gitu, dan saya memang nggak semua hal yang berbau teknis saya kerjakan gitu loh. Tapi kalau misalkan sifatnya remote atau troubleshoot yang sifatnya nggak perlu sentuhan tangan langsung ke mesin, itu bisa saya lakukan. Gitu. Jadi ngoprek-ngoprek komputer gitu? Ya kalau sebatas instalasi sampai nyala gitu ya mungkin bisa, tapi kalau misalkan servis yang terlalu deep mungkin saya perlu bekerja sama dengan rekan-rekan teknis. Tapi sebenarnya bagaimanapun intinya kalau kita mau berkarir di bidang IT itu harus punya setidaknya pengetahuan gitu loh, otodidak. Karena saya meyakini pengetahuan itu sebenarnya nggak didapetin di sekolah ya, kalau menurut saya pribadi ya gitu. Itu kita dapatin dari perjalanan. Jadi misalnya kita handle, dan memang terbukti di dalam perjalanan saya itu saya alami teman-teman yang lulus S1 misalkan TI, mereka juga sebenarnya nggak bisa langsung kerja kan, tetap harus ada pelatihan lagi, training lagi yang di luar akademisi yang biasanya mereka dapetin di kuliah atau di sekolahan. Jadi sama aja. Karena mungkin teori dengan dunia praktiknya beda. Iya, dan itu kan IT kan terus berkembang. Jadi betul. Apa yang kita pelajari juga sebenarnya udah betul relevan juga gitu loh. Harus diupdate ya. Diupdate gitu, dan itu kita update-nya juga sebenarnya dapat dari online yang kita dapetin dari global ya sebenarnya. Nggak harus yang nggak selalu dari yang nasional informasinya gitu. Tapi memang waktu kan dari SMP itu sudah mulai banyak baca ya. Tapi memang sengaja ngambil kuliahnya justru di manajemen ya, bukan di IT ya. Oke, jadi buku apa yang saya baca? Buku ini nggak ada hubungan dengan IT. Buku ini tentang purpose. Jadi kita itu tujuan hidup kita ingin apa, gitu kan? Nah, jadi kalau di buku itu ditanya sebenarnya manusia itu maunya apa sih? Pasti mereka jawabnya sukses. Nah, definisi sukses itu apa? Tergantung nih, apa nih? Mungkin orang berpikir orang yang uangnya banyak misalkan ya, atau orang yang bermanfaat.
Nah, orang yang bermanfaat itu kan selalu diidentikan dengan entrepreneurship, ya kan, atau mungkin investor. Maka kalau kita mengurutkan, yang paling tinggi itu tuh adalah investor, yang paling tinggi. Tetapi untuk menuju ke sana itu ada tangga-tangga yang harus kita lewati, tergantung posisi kita saat itu. Kalau misalnya kita lahir dengan privilege, mungkin kita bisa langsung jadi entrepreneurship. Nah, tapi kalau kita enggak, kita harus melalui tangga-tangga itu, mungkin jadi employee dulu, lalu self-employee, kemudian entrepreneurship, baru investor. Nah, saat itu saya tentunya dengan lugunya saat membaca buku itu saya ingin menjadi entrepreneurship, ya kan? Nah, ya udah, di bidang apa bidangnya itu loh. Maka karena saya berfokus di entrepreneurship, maka saya nggak perlu kuliah di bidang IT secara spesifik gitu loh. Dan saya juga saat itu mempelajari memang itu sesuatu yang praktik gitu ya. Jadi harus terlibat, harus hands on. Kalau misalkan teori doang nggak bisa. Dan seperti saya bilang tadi, terbukti sampai sekarang juga masih banyak kursus-kursus ya di luar dari pendidikan yang kita ambil mungkin semasa kuliah gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau udah manajemen kan general ya. Itu bisa general apa aja. Dan gitu. Kak Loren kebetulan minatnya di bidang IT. Dan itu juga butuh manajemen, Bu. Karena kan dalam project saya kan kebetulan banyak handle beberapa project. Itu kan butuh skill manajemen juga gitu. Dan orang IT itu kan sebenarnya ya kembali lagi ke karakter masing-masing gitu kan. Mereka mungkin hanya bisa handle tapi dia nggak bisa manage nih project itu. Jadi kalau dia nggak punya kemampuan manage, entar projectnya nggak kelar gitu. Kapan mulainya nih? Manajemen proyeknya nggak ada. Iya, manajemen proyeknya nggak ada. Itu juga tetap harus perlu. Dan kalau kita telusuri ya, orang-orang sukses di bidang IT, ada loh beberapa yang mereka backgroundnya bukan orang IT. Ya, ada beberapa, contoh salah satunya seperti Jack Ma, ya terus ada juga yang mungkin sedikit teknik, tapi sebenarnya bukan IT, gitu ya, yang pemiliknya Nvidia atau siapa Bill Gates gitu ya. Sebenarnya ya ada sedikit teknis, tapi sebenarnya dia nggak spesifik IT gitu kan, mungkin dia di bidang komputer dan bahkan dia nggak lulus sebenarnya kuliahnya kan. Jadi itu balik lagi ke dunia nyata, praktiknya seperti apa gitu loh. Oke. Nah, pengalaman Kak Loren nih di bidang IT, pencapaian-pencapaian yang pernah dialami apa aja, Kak? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Ya, jadi saya karena saya waktu lulus sekolah sambil kuliah kan udah kerja di bidang IT, tapi saya bukan orang IT ya. Jadi saya itu mulai dengan seorang telemarketing, kemudian naik jenjang jadi salesperson, pernah jadi project management juga, saya juga pernah jadi pre-sales, jadi saya juga biasanya memberikan jasa konsultasi ya kepada customer, karena biasanya saat mereka beli sesuatu tuh nggak bisa langsung tiba-tiba, oh ya saya mau beli A atau B, ya kalau mungkin barangnya laptop bisa, tapi IT itu memang ada produk-produk lain ya yang berkaitan yang memang butuh konsultasi. Layaknya orang ingin membangun rumah harus konsultasi dengan si arsitek dulu kan, gitu, untuk membangun itu. Nah, untuk prestasinya apa aja sebenarnya sih, kalau secara luas sekali ya mungkin nggak terlalu menonjol ya. Tapi saya pribadi secara sales itu di umur 20 tahun saya pernah dapetin proyek data center di sebuah university. Membangun data center begitu. Betul, ya. Jadi data center yang sederhana di Indonesia. Di Indonesia. Perlu sebutin nggak sih nama kampusnya? Ya pokoknya kampus lah ya gitu. Salah satu kampus di Indonesia. Itu saya yang kerjakan usia saya 20 tahun gitu kan. Waktu itu sempat diremehkan juga. Berarti udah lulus S1 itu? Belum masih kuliah ya? Belum sih, iya, belum kuliah. Jadi dulu cupu banget lah pakai tas ransel gitu kan. Ya pokoknya lucu banget ya gitu. Dan saya ya udah datang ke sana, saya jelaskan sebuah produk karena yang memang sepertinya ini baik nih untuk ketahanan data center gitu ya, supaya nggak sering-sering masalah gitu loh, nggak sering-sering ganti lah. Bisa data center kan butuh waktu berapa lama harus di refresh seperti itu lah ya. Itu di usia saya 20 tahun. Jadi konsultan ya untuk membangun data center. 20 tahun dan saya belum lulus kuliah waktu itu. Udah gitu memang saya dapat reward juga dari perusahaan. Kemudian di usia saya 25 tahun saya secara mandiri menjalankan bisnis. Waktu itu sebenarnya diajak berbisnis sama rekan saya. Kemudian ya sudah jadilah bisnis itu. Dan di situ saya juga dapat prestasi ya, penjualan terbaik gitu kan. Itu bisnis berarti masih sebagai employee ya? Kalau yang penjualan terbaik itu? Kalau kalau penjualan itu sebagai employee, tapi seiring waktu saya juga ingin membuat produk sendiri
gitu. Tapi karena produk kalau yang sifatnya hardware mungkin saya harus ukur juga ya, harus measure juga kalau saya sebenarnya Indonesia ini mungkin belum siap, atau kalau siap pun harus butuh kerjasama yang apa ya, butuh Dengan pihak lain iya ya. dengan pihak-pihak yang apa sih namanya ya, yang bisa support kita lah ya. Ya udah saya bikin satu produk digital gitu. Terus kebetulan saya juga nggak nyangka lolos sampai tahap 2 gitu. Tahap 3 malah kayaknya. Jadi dari ratusan Kompetisi itu ya, peserta kompetisi. kontestan Tingkat Asia Pasifik. internasional ya, Asia Pasifik. Asia Pasifik ya. Jadi kebetulan yang mengadakan itu dari negara China. Terus ada beberapa negara yang ikut, ada dari Singapura, India, Vietnam kayaknya. Gitu. Dari Indonesia ada 3 orang kayaknya ya, gitu. Ya, memang saya nggak lolos sampai akhir sih, tapi menurut saya itu termasuk achievement buat saya karena saya pun bahkan nggak nyangka bisa sampai sampai berapa besar itu? Mungkin sekitar 15 ya, apa 9 besar ya? Luar biasa. Gitu. Dari berapa negara itu peserta? Waduh, kayak Banyak pokoknya banget Asia ya. Pasifik deh. Asia Pasifik. Ya, luar Asia biasa Pasifik. itu. Ada India dan segala macam. Yang menang itu dari Singapura gitu. Dan memang Singapura saat ini menjadi pusat teknologi ya. Teknologi. Di Dan Asia. nanti Indonesia ya bisa Mungkin ya. menjadi global digital hub juga Global ya. Digital Hub ya, gitu. Itu waktu itu bikin apa, Kak? Oh ya, jadi saya bikin satu produk digital ya. Jadi saat itu masih bentuknya web aplikasi ya, jadi belum mobile aplikasi. Saya bikin bersama dengan tim gitu, tapi memang yang merancang arsitekturnya saya. Kemudian itu yang berhubungan dengan B2B, bisnis B2B di Indonesia. Dan menurut saya ini sesuatu yang baik karena Indonesia kan sumber daya manusia banyak ya, orangnya banyak gitu kan. Jadi bagaimana diberdayakan melalui sistem web ini, mereka bisa kerja secara bebas ya, secara mobile dan bisa tetap efektif dan bisa dapetin penghasilan juga gitu. Ya mungkin kesannya mungkin lebih ke Gen Z ya, tapi sebenarnya produk ini bisa dipakai sih sama berbagai kalangan generasi gitu ya. loh. Yang menginginkan bekerja jarak jauh gitu ya, teleworking. Ya sebenarnya sih yang apa ya, mereka itu punya jiwa entrepreneurship juga sebenarnya. Ya ini bisa web aplikasi ini bisa membantu sih gitu. Ya intinya work from anywhere sih. Work from anywhere, iya kayak jadi gitu. ada fasilitas untuk video conference. Ada termasuk semua di dalam ya. Ada ERP dan lain sebagainya di situ. Dan masih dipakai ya, Kak, aplikasinya? Saat ini masih dari waktu saya ikut kompetisi itu bentuknya masih web aplikasi. Secara tampilan itu sebenarnya ya sedikit kurang menarik, tapi secara function harusnya itu cukup menarik ya, karena saya pun langsung diinterview langsung sama pihak dari China-nya. Sekarang ini kita lagi menuju ke mobile aplikasi dan saya sebagai UI maker-nya. Nah itu padahal saya itu nggak ada background loh di bidang itu. Jadi saya yang bikin UI-nya supaya lebih menarik dan lebih secara user experience-nya juga lebih lebih enak ya untuk menggunakan aplikasi itu. Cuma memang masih dalam bentuk masih testing sih gitu, dan butuh lain-lainnya lah untuk mendukung ini bisa jalan gitu loh. Karena kalau nanti kalau nggak ada dukungan nanti seperti chicken and egg. Iya, jadi mana telur ya, mana duluan gitu loh. Nanti kalau ininya jadi tapi resource-nya mungkin nggak ada saling dukungan, susah juga. Jadi ini memang masih butuh kerja keras lagi sih gitu untuk merampungkan ini gitu. Berarti masih terus dikembangkan ya? Iya, masih dikembangin lagi sih gitu. Tadi UI mungkin kalau buat pemirsa yang tidak bergerak di bidang IT belum paham itu, Kak, UI mungkin bisa dijelaskan ya? Oh ya, UI itu user interface. Iya betul, UI itu user interface. Kalau UX itu user experience. Ya. Jadi itu biasanya lebih berkaitan dengan desain sih ya, desain web ataupun aplikasi gitu. Nah biasanya kita buat menggunakan tools ya. Jadi saya sebenarnya nggak dewa kok gitu. Apalagi saya backgroundnya bukan IT gitu. Ya kita pakai yang model kayak Figma atau Canva gitu juga bisa kita buat. Nanti akan ditranslate ke coding gitu ya? Ya, di coding sama rekan coding juga. Kayak gitu sih intinya. Oke, menarik ya. Nah, Kak Loren, ini untuk inspirasi generasi muda ya. Ini kan karena Indonesia ini
akan menghadapi bonus demografi ya di tahun 2045 Indonesia emas ya, kita sering menyebut istilah Indonesia emas. Di saat usia Indonesia itu 100 tahun, Indonesia itu akan mendapatkan bonus demografi di mana dalam komposisi jumlah penduduk Indonesia itu mayoritas di usia produktif di para generasi muda. Nah, ini tantangan kedepannya kan akan lebih luar biasa, lebih kompetitif. Nah, kalau dikaitkan dengan dunia IT, gimana menurut Kak Loren ini peran generasi muda di sini? Nah, itulah yang saya buat di dalam web aplikasi itu, gitu kan. Yang sebenarnya menurut saya juga lagi relevan saat ini, gitu kan. Kalau sekarang ini kita lihat banyak yang kehilangan pekerjaan ya kan. Juga banyak lah yang butuh pekerjaan gitu kan. Jadi sebenarnya ini akan mendukung. Tapi apakah ini satu-satunya web yang bisa menunjang itu? Enggak, sebenarnya ada banyak. Tapi apa yang membedakan? Karena ini berhubungan dengan dunia IT gitu loh. Dan kita dalam web ini juga web yang tadi lagi dikembangkan yang web hasil aplikasi. kompetisi atau beda lagi nih Kak? Sama ya, masih dari yang tadi dari hasil kompetisi ya. Ya gitu. Ya ini ya karena saya melihat ada hal yang perlu bukan diperbaiki sih ya, mungkin harus di manage gitu ya, diorganize. Jadi kita bisa support bonus demografi atau Gen Z yang sekarang lagi mungkin pengen kerja bebas, tapi bisa dapat cuan, tapi mereka juga nggak mau kerja yang non formal kan? Kerja yang formal ya? Nggak mau yang non formal, mereka biasanya mungkin mereka maunya yang formal, kerja cerdas gitu kan. Nah ini bisa. Sebenarnya yang lain juga ada yang ada mungkin penghasilan tetap gitu ya, ada fixed income gitu ya. Ini juga bisa sebenarnya gitu kan. Ini juga bisa. Jadi saya jelasinnya dari mana ya? Jadi intinya tuh sebenarnya platform-platform lain juga bisa, model-model yang kerja dari mana aja tuh banyak sekali sekarang gitu ya. Tapi tidak ada standarisasi. Jadi mereka ini kan bekerja bebas ya. Nanti tiba-tiba mungkin mereka nggak mood, nggak konsisten. Jadi kalau mereka nggak konsisten, bagaimana dia bisa dapat penghasilan yang konsisten? Nah ya kan, maka dengan tools atau aplikasi, sebetulnya aplikasi lah ya, karena ini bakal menuju ke mobile application juga. Aplikasi yang saya buat ini itu merupakan apa ya namanya ya? Di dalamnya tuh ada pelatihan juga ya. Ada training juga yang akan menjadi membuat standarisasi dari para mobile worker ini gitu loh. Jadi ini web aplikasi yang dibuat Kak Loren ini fokus di bidang IT. Betul, fokus di bidang IT. Oke, tapi ini semacam menyediakan ekosistem. Betul. Mewadahi ekosistem dari hulu ke hilir. Betul. Nah, hulunya ini adalah sumber daya manusia, betul, tenaga kerja. Nah, misalkan nih banyak anak-anak lulusan sekolah SMK, misalkan ya, sekolah vokasi, sekolah kejuruan, atau juga dari kampus-kampus yang mereka minat bekerja di bidang IT, tapi masih merasa ilmunya nih kok belum cukup. Nah, ini di web aplikasi yang dibuat Kak Loren ini tersedia modul-modul pembelajaran. Betul. Gitu ya Kak Loren ya? Masuk di dalamnya ada. Kemudian juga sebenarnya ini nggak harus IT, jadi gini loh, sesuatu yang, majority IT, tapi sebenarnya bisa diduplikat ke bidang lain, bidang yang sifatnya project base ya. Oh jadi tidak membatasi bidang IT pokoknya ya? yang sifatnya project base, jadi bukan yang retail gitu loh. Makanya ini lebih collaboration ya? Collaboration gitu. Dan jadi ini semacam crowdsourcing begitu? Bisa dibilang begitu? Mungkin enggak ya. Kalau crowdsourcing kayaknya enggak deh. Tapi project. Iya, project base. Nanti dari platform ini kita akan bantu memberikan pekerjaan juga bagi si mobile worker ini gitu. Jadi mungkin dikit-dikit mirip kayak digital nomad kali ya. Digital nomad. Kalau Ibu tahu, mungkin mirip kayak gitu. Jadi mereka tuh bisa kerja dari mana aja. Mereka bisa keluar negeri. Nomaden gitu ya, berpindah-pindah gitu. Tapi memang ada nanti tetap kita menyediakan resource juga di dalam kita untuk mendukung itu semua. Gitu. Jadi di web aplikasinya tadi kan saya sambutkan ekosistem ya. Ekosistem itu jadi saya nggak bisa menjelaskan secara detail sekarang. Memang harus ada tampilan-tampilan yang saya jelaskan supaya bisa ada gambaran yang lebih jernih gitu. Tapi intinya adalah intinya ini ya memfasilitasi si para mobile worker ini untuk bisa mendapatkan kegiatan yang konsisten
Karena kan kalau project base biasanya kan kontraktual nih. Iya gitu. Dan mereka juga akan dibantu melalui apa namanya tools yang ada itu. Gimana ya? Kalau judol itu kan dibikin ya ini saya mau kalau judol itu dibikin seperti dia itu curious ya. Curious dia pengen edit mungkin seperti itu. Awalnya dari keingin-tahuan, lama-lama jadi ketagihan. Kayak gitu, cuma kan judol. Ya. Nah ini positifnya nih. Ini kita buat yang hal-hal yang positif. Betul ya. Jadi mungkin dari awalnya dia nggak tahu. Ini kalau misalkan IT ya, bilang IT, dia nggak tahu IT nih, tapi pengen belajar IT. Nah di situ di aplikasinya tuh ada modul-modul untuk pembelajaran ya, modul trainingnya. Dia belajar dulu, setelah itu dia ketagihan nih, pengen belajar lagi dan akhirnya setelah mumpuni dia bisa kerja. Yang bikin ketagihan itu bukan belajar, yang bikin ketagihan itu adalah karena dia dapat profit di situ. Oh, oke. Dapat profitnya dari mana? Apakah ada dari transaksi yang pencari tenaga kerja di situ juga ya? Nggak ada pencari tenaga kerja. Jadi kita jadi project base tadi project base tadi ya. Nah, yang melempar ke project itu siapa, Kak? Aplikasi itu. Oh, ya, makanya saya susah untuk menjelaskannya karena harus ditampilin. Ada gambar nih ya, diagram. Arsitekturnya seperti apa supaya nggak kebingungan. Tapi pada intinya ini adalah B2B platform. Oh, gitu. Okay. Tapi dalam bentuk mobile application. Iya, project base itu kan di aplikasi tersedia. Tapi kan ada pihak yang melemparkan project itu ya, yang membutuhkan tenaga kerja gitu ya. Iya, okay. Saya tahu Ibu bingung. Tapi kalau saya tampilkan baru tahu, tapi masalahnya saya nggak usah tampilin karena ini belum launching gitu kan. Rahasia. Nanti kalau masih spill ya. Spill aja. Nanti kalau ditampilin ntar wah ketahuan deh ya kan. Wah, tapi intinya itu adalah ekosistem mempertemukan para pencari kerja dan juga para penyedia project ya. Bahkan bukan pencari kerja. Jadi bukan pencari kerja tapi mereka adalah pihak yang membutuhkan bantuan baik jasa maupun produk. Oke. Gitu. Misalkan ada UMKM nih baru berdiri baru berdiri dia pengen UMKM mungkin nggak harus jual IT, berat mungkin dia bisa jualan mouse, jualan inilah kopi, coklat ya, makanan minuman. Oh ini nggak ada nggak bisa. Jadi yang sifatnya project base ya. Oke. Misalkan mau bangun jalan, mungkin butuh semen, butuh apa? Bangun rumah, Iya, berhubungan dengan project base yang butuh proses standar. Nah, gitu. Oke, ya mudah-mudahan segera launching ya kalau Loren biar. Nah, masalahnya saya membutuhkan dukungan. Nah, gitu. Dukungannya apa nih? Dukungannya itu ya salah satunya ya dari pihak pemerintah. Gak apa-apa, siapa tahu nanti ada Bapak Menteri, Bapak Wamen yang dengar, Bapak Dirjen. Iya, tidak perlu dalam bentuk biaya tuh nggak harus gitu loh. Tapi dukungan aja karena ini memang harus ini seperti kayak puzzle yang belum komplit. Gitu. Kalau dari udah komplit baru bisa jalan gitu loh. Layaknya mungkin yang awal-awal yang membuat Gojek misalkan, saya yakin dia juga struggle di awal karena mungkin aplikasinya jadi nih ya, yang mau jadi ojeknya ada nih, tapi yang mau naik ojeknya nggak ada, atau kebalikannya, yang mau naik ojeknya ada, tukang ojeknya mungkin belum banyak. Kalau tadi yang pemerintah tadi kaitannya dengan pemerintah support apa yang dibutuhkan? Ya, jadi kalau dari pemerintah sebenarnya ya lebih ke exposure ke para yang membutuhkan jasa dan produk itu. Gitu kan karena kayak gitu jadi gini, karena pemerintah ini di Indonesia ini menurut saya, koreksi kalau saya salah ya, takutnya saya salah gitu. Menurut saya tuh pemerintah sebagai fasilitator atau apa ya? Dia tuh kayak gerbang ya. Gerbang karena portal gitu. Karena apalagi di bidang IT nih ya. Itu di Indonesia ini tuh kayaknya, correct me if I'm wrong ya, 95% atau lebih itu tuh dari luar produknya nih. Mereka ini mau market Indonesia. Betul, Indonesia itu market yang sangat seksi karena jumlah penduduknya banyak kan. Nah, terus apa kaitannya dengan seperti saya minta? Pemerintah pasti punya database, struktur, dan dia bisa mengatur. Dia perlu ada komunikasi juga antar saya dengan pemerintah terkait ya. Terkait gitu. Dan ini nggak hanya Komdigi. Bisa Komdigi, bisa Menteri Investasi juga. Investasi, bisa Ekraf, bisa UMKM, koperasi, macam-macam lah ya. Iya, jadi ini memang harus ngobrol. Tapi memang yang fokus memang kayaknya di investasi dan juga Komdigi gitu sih. Gitu. Karena mereka yang punya database. Oke. Ya kan, jadi dia itu yang akan
apa ya apa sih ini bagus gak sih gitu loh. Apa yang saya buat ini gitu. Iya. Jadi itu ada link and match antara tenaga kerja ya, sumber daya manusia dengan bisa perusahaan, bisa personal yang membutuhkan tenaga kerja tadi ya, bisa ketemu lah di situ. Betul. Jadi harus dibicarakan karena nanti kalau saya misalkan anggaplah gitu ya, ini jalan gitu kan, terus ternyata nggak dapat dukungan, takutnya nggak berjalan. Nggak jalan. Memang ya, harus jalan. Kerja bareng. Kita restu kali ya, mungkin supportnya restu lah ya. Direstukan nggak sih gitu loh? Pastilah direstuin kalau hal-hal baik ya. Iya. Jadi intinya ini memang harus kolaborasi antara berbagai elemen ya. Betul. Dari pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat gitu ya. Ini ibu ini sangat bisa mengerti dan bisa menerjemahkan apa isi otak saya sebelum saya mengucapkan. Iya, saya bagian coding dari bahasa orang IT ke bahasa publik. Jadi saya pakai bahasa tubuh nih ya. Nanti ibu ini bisa terjemahkan dengan bahasa manusia. Ada ilmunya tuh Kak. Ini ngerti banget nih Ibu Erna nih. Luar biasa, dia paham saya banget. Iya, maksudnya seperti itu ya Kak ya. Dan paham banyak hal. Bisa aja. Ya maksudnya seperti itu Kak ya. Ya ngerti ya, oke. Oke, paham. Nah, tadi balik lagi ya ke background Kak Loren yang bukan orang IT tapi bisa dikatakan udah sukses lah ya di menjadi praktisi IT. Ini bagaimana menginspirasi generasi muda yang mungkin masih galau nih, mau ngambil kuliah jurusan apa, mau sekolah di jurusan apa, terus ke depannya mau kayak gimana, karena kan kompetisi di masa depan tuh semakin luar biasa. Nah, gimana Kak Loren nih bisa menginspirasi mereka nih? Ya, terima kasih kalau saya bisa menginspirasi ya. Mudah-mudahan saya bisa menginspirasi. Kalau menurut saya pribadi, ketahui dulu tujuan kalian ada di dunia ini atau di Indonesia, di negara Purpose, ini. Ya? Purpose-nya apa? Of life. Itu. Nah, menurut saya walaupun saya belum sukses ya, saya melihat banyak orang sukses itu, mereka itu selalu punya tujuan dan niat baik. Pasti. Lihat deh, semua orang itu dia siapapun yang gede, yang besar-besar lah ya, kita sebutlah entah Elon Musk atau siapapun, dia itu punya tujuan ingin memperbaiki sesuatu. Ada sesuatu yang nggak baik atau sesuatu yang bukan nggak baik sih ya, kayaknya ini berantakan nih, harus ada diperbaiki, dibenahi gitu ya? Misalkan. Pokoknya tujuannya tuh apa gitu. Dan saya rasa mereka itu tujuannya tuh sukses bagi dia itu nggak harus selalu berhubungan dengan gue harus punya uang dan punya Lamborghini. Enggak juga gitu. Enggak ya, walaupun mungkin itu mengikuti nantinya, tapi kan dia mungkin punya tujuan lain gitu loh. Intinya dia ingin memperbaiki, menjadi problem solver dan ingin membuat sesuatu yang, atau mungkin udah baik-baik aja tapi dia ingin bikin lebih maju lagi. Jadi purpose-nya dulu sih apa gitu, niat baiknya dulu sih menurut saya. Itu inspirasi supaya kita hidup di dunia ini, kita ada yang menggerakkan gitu. Betul. Ya, jangan kehilangan arah, entar tiba-tiba udah usia sekian, kok gue buat apa ya ada di dunia ini ya gitu. Gue kerja kayaknya cuma sekedar kerja aja. Ya kalau sekedar kerja sih ya juga ada meaningnya ya. Iya, nggak ada meaningnya gitu. Itu menurut saya loh ya. Jadi tetapkan purpose-nya dulu. Tujuan kita hidup itu apa, mau kemana, bagaimana gitu ya. Masing-masing, dan itu nggak perlu FOMO, nggak perlu ikut-ikutan temanku begini. Ya mungkin kalau untuk inspirasi oke lah ya. Tapi ya betul tadi jadi trendsetter ya. Harus berani tampil beda, berani out of the box gitu ya kalau Loren ya. Iya, tapi juga harus yang realistis ya. Iya. Jangan FOMO-nya yang nggak realistis, takutnya juga jadi kontroversial juga, nggak bisa diterima juga kan. Harus ikutin lingkungannya juga. Berpijak gitu. pada harus kenyataan. Pijak juga ya kayak gitu. Itu jangan lari dari kenyataan. Jangan lari dari kenyataan. Iya, oke. Ada lagi Kak Loren yang mau di-sharing ke teman-teman nih, ke para pemirsa? Ya, itu aja sih dari saya, dan saya thank you banget nih Bu Erna udah invite saya dan bisa menjadi juru menyampaikan apa maksud saya. Bicara, iya. Kayaknya saya mesti kuliah komunikasi nih, kayaknya jurusan komunikasinya perlu diperbaiki. Bahasa pemrograman. Biasanya di depan layar kayaknya. Kayaknya cukup ya obrolan kita pada hari ini ya. Jadi mudah-mudahan menginspirasi Sobat Damarjati semuanya. Terima kasih banyak Kak Loren. Terima kasih juga Bu Erna. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi Sobat Damarjati. Terima kasih atas waktunya. Salam berkepribadian dalam berkebudayaan.